Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga bisa dipertemukan kembali di dalam pembelajaran epidemiologi. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, dan bagi yang dalam kondisi kurang sehat, mari kita doakan senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kondisi sehat, mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita senantiasa sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara sekalian, kita akan memulai pertemuan kali ini. Kita akan masuk dengan pokok bahasan epidemiologi dalam kebidanan, saudara sekalian. Ada epidemiologi dalam kebidanan. Nah, saya kira saudara sudah belajar tentang epidemiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang masalah distribusi masalah kesehatan yang ada di masyarakat, atau ilmu yang mempelajari tentang masalah kesehatan yang ada dalam sekelompok manusia atau di masyarakat, yang nanti bisa untuk melakukan penanganan dan pencegahan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Atau ada yang mendefinisikan juga tentang distribusi frekuensi masalah kesehatan atau distribusi masalah kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan, misalnya distribusi masalah penyakit misalnya. Nah, ini saudara sekalian, beberapa kemarin kita sudah belajar tentang epidemiologi, baik itu epidemiologi yang sifatnya deskriptif, hanya memaparkan data frekuensi, distribusi saja, frekuensi dan distribusi saja, yang di sana mencakup adanya siapa, mengapa, dan di mana masalah itu terjadi. Dan kemarin kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara untuk mengetahui masalah kesehatan, ya, bagaimana cara mengetahui penyebab terjadinya masalah kesehatan, sehingga kita akan menggunakan jalan epidemiologi analitik, yaitu mengapa masalah itu terjadi. Maka kita juga sudah belajar tentang hubungan sebab akibat terjadinya masalah kesehatan kemarin. Oke, kita sebagai seorang profesi bidan, atau saudara sebagai seorang profesi bidan, itu paling tidak bisa mengaplikasikan epidemiologi di dalam praktek kebidanan. Minimal pada saat saudara itu melakukan kajian epidemiologi, itu bisa saudara yang pertama itu sebagai sumber data di dalam pelayanan kebidanan, dan bisa untuk penemuan masalah kesehatan. Dalam ini penemuan masalah kesehatan itu bisa bermanfaat sebagai kita menemukan masalah kesehatan, atau bisa kita menjadikan mengevaluasi masalah kesehatan itu seperti apa perkembangannya. Begitu saudara sekalian. Nah, kita akan bahas tentang yang pertama adalah sumber data pada masalah kesehatan. Oke, ini saudara sekalian, kalau sumber data di dalam masalah kesehatan, paling tidak saudara itu kemarin sudah belajar tentang ada yang disebut dengan data mutlak atau angka mutlak, rate dan rasio. Ya. Angka mutlak, rate dan rasio, saudara silahkan bisa digunakan untuk melakukan pencatatan kehidupan sehari-hari.
atau yang disebut dengan vital record. Vital record di dalam catatan dan laporan peristiwa kehidupan. Misalnya ada angka kelahiran, itu kan sangat berkaitan dengan profesi bidang. Angka kelahiran, angka kematian, perceraian, adopsi, dan legitimasi. Saya kira di dalam epidemiologi kemarin saudara sudah kenal ada misalnya crude birth rate, ya. Nanti bisa saudara hitung berapa angka kelahiran kasar. Kemudian juga bisa lihat ada crude death rate misalnya kemarin. Ada angka kelahiran kasar, angka kematian kasar. Kemudian juga ada istilah kemarin angka kematian di spesifik usia. Angka kematian pada kasus-kasus penyakit tertentu. Itu saudara bisa lakukan untuk mencatatkan di dalam sumber data atau saudara gunakan pencatatan-pencatatan itu untuk laporan peristiwa kehidupan yang ada di masyarakat. Silahkan saudara sekalian bisa lakukan itu. Kemudian selain itu, sumber data juga bisa diambil dari reporting dan recording penyakit. Saudara sekalian bisa saudara diambil atau dilakukan pencatatan di puskesmas. Ada namanya catatan atau recording dari penyakit yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Misalnya ada di status pasien, kemudian digabungkan, dicatat di dalam satu kelompok, maka akan mendapatkan data recording dan reporting pada penyakit. Sehingga ini bisa dilaporkan data pelaporan atau data pencatatan dan pelaporan intinya, ya. Saya kira kalau yang di puskesmas sangat paham, dan di rumah sakit pun sebetulnya juga paham. Makanya akan dilihat kejadian-kejadian masalah kesehatan yang dalam satu kurun waktu di dalam satu kelompok itu seperti apa. Bisa dilihat meningkat, menurun. Saudara akan lihatnya dari sisi recording dan reporting. Jadi pencatatan dan pelaporan. Boleh. Hanya Bapak saudara sekalian, di Indonesia memang sampai saat ini itu belum sempurna untuk pencatatan dan pelaporan masalah kesehatan. Apalagi masalah kesehatan yang sifatnya sangat banyak di masyarakat familiar, yang kadang-kadang itu tidak terrekod di puskesmas maupun terrekod di rumah sakit. Misalnya ada kejadian diare, itu kan bisa saja mereka itu hanya dirawat di rumah, kemudian atau dirawat di tempat klinik, dan itu tidak terrekod dengan baik di dalam satu wilayah. Di satu wilayah. Kelihatannya sekarang sudah ada usaha recording dan reporting di dalam satu wilayah. Sedang ada perbaikan kelihatannya di masing-masing puskesmas, dan masing-masing rumah sakit diminta untuk senantiasa mereporting, jadi melaporkan kejadian-kejadian seluruh masalah kesehatan yang ditangani oleh instansi, sehingga bisa terekod semuanya dan bisa kita simpulkan sebagai data epidemiologi. Ya, kalau data epidemiologi itu sudah komplit, insya Allah itu nanti akan sebagai bahan manfaat untuk saudara sekalian. Nah, itu saudara yang perlu diperhatikan, ya. Makanya untuk reporting dan recording, kalau sudah ada terjadi pencatatan yang sempurna, itu insya Allah akan terjadi kita bisa menilai kondisi status kesehatan yang ada di masyarakat atau di satu kelompok pelayanan atau di pelayanan misalnya puskesmas maupun pelayanan rumah sakit. Oke, saudara sekalian. Kemudian ada recording atau reporting dan recording yang dari instansi kesehatan khusus. Misalnya, saudara sekalian, itu ada di asuransi, di ABRI, dan kepolisian.
ini kan ada beberapa di catatan kebidanan, saya kira saudara yang bisa didapatkan di sana, misalnya ada aborsi, mungkin ya, kemudian ada persoalan-persoalan yang penganiayaan KDRT bisa didapatkan di kepolisian. Kemudian untuk yang di asuransi di ABRI, di asuransi misalnya itu ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan klaim yang dilaporkan di dalam asuransi kesehatan. Kemudian di ABRI dan kepolisian juga saat ini sudah nampak adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya ada kegiatan penyakit secara massal, ada pandemik misalnya, itu biasanya dilakukan oleh adanya berbagai lintas instansi. Makanya ini juga penting, saudara sekalian, kalau nanti akan melihat dari sumber data dari sisi epidemiologi, bisa saudara dapatkan misalnya di kepolisian untuk masalah-masalah tertentu, misalnya data-data kecelakaan, itu kan saudara dapatkan di sana, masalah kesehatannya. Bisa saja, misalnya ibu hamil akibat kemudian misalnya ada resiko tinggi atau berapa kejadian kecelakaan pada ibu hamil yang terdapat di jalan raya, kemudian akibatnya apa, saudara bisa akan lihat kecelakaan berapa sekarang. Kemudian karena kecelakaan itu kan belum tentu semua masuk di dalam pencatatan rumah sakit, karena ada beberapa memang ada yang dengan luka ringan itu langsung pulang ke rumah dan bisa dilakukan perawatan di rumah. Nah, ini saudara sekalian bisa sebagai sumber data epidemiologi. Kemudian yang berikutnya, sumber data dari epidemiologi juga ada survei khusus. Ya, nanti survei khusus yang dulu ada istilahnya SKRT, survei kesehatan rumah tangga. Saya kira sekarang juga ada, itu juga bidan-bidan sebagai bidan wilayah kadang mendata ya data PHBS yang ada di rumah. Itu merupakan mensurvei rumah tangga, kemudian ditempel di sana. Bahkan ada tulisannya, misalnya rumah itu perokok tidak, balita ada, terus imunisasi lengkap atau tidak. Dan itu kalau dikumpulkan dari semua data yang ada di komunitas, itu bisa kita analisis sebagai data epidemiologi, saudara sekalian. Makanya sumber data di survei kesehatan rumah tangga, ini yang biasanya dilakukan setiap tahun, itu saudara bisa lihat pada saat saudara akan melakukan langkah-langkah epidemiologi untuk penyelesaian masalah kesehatan. Mana kita akan ngambil data di mana, misalnya. Termasuk, ini untuk sensus penduduk. Sensus penduduk itu juga saudara nanti bisa dilakukan di hasil dari sensus itu bisa dilakukan untuk melihat sumber data epidemiologi. Ya, sumber data epidemiologi. Namun, saudara sekalian, untuk sumber data dari sensus penduduk, itu memang datanya data yang sangat umum ya, karena sensus itu kan memang dilakukan ya per setiap 10 tahun, ini kita akan melihat dari potensi kependudukan secara umum, baik itu struktur penduduk maupun kondisi kependudukan. Ya, kita baru dapat lihat faktor resiko dari sisi kependudukan dan struktur penduduk. Sehingga kita belum mendapatkan data khusus tentang masalah kesehatan. Ini untuk yang sensus penduduk, tetapi ini bisa sebagai sumber data epidemiologi. Oke, ini saudara sekalian dari sumber data epidemiologi atau epidemiologi sebagai sumber data, karena epidemiologi bisa menjadi catatan kehidupan sehari-hari, bisa menjadi recording, itu bisa dapat dari situ, bisa dari survei khusus. Oke, kemudian saudara ini juga nanti bisa saudara lihat untuk epidemiologi dalam kebidanan itu juga bisa sebagai alat untuk menemukan masalah kesehatan. Kita bisa, caranya bagaimana? Kita bisa melihat dengan
cara sensus ya, sensus. Sensus, data-data sensus itu kan kalau kita kumpulkan nanti menjadi data epidemiologi. Tadi sudah saya katakan tadi di awal, walaupun ini datanya sangat umum, tetapi paling tidak itu bisa untuk melihat data faktor risiko dari sisi kependudukan, misalnya struktur umur. Sekarang misalnya banyak umurnya adalah umur lansia atau umur muda, umur balita, dan sebagainya. Apa yang bisa kita lihat, itu nanti kecenderungan apa yang dari misalnya di umur lansia, apa yang bisa kita prediksi ke depan, itu kan kemungkinan untuk kasus-kasus degeneratif itu akan menjadi menonjol untuk saudara sekalian. Sehingga pada saat sebelumnya kita umur di masyarakat cenderung banyak umur muda, kita cenderung pada masalah kondisi yang berkaitan dengan tumbuh kembang, gizi balita, dan mungkin juga infeksi pada anak-anak yang masih umur muda. Tetapi begitu berkembang, umurnya sudah menjadi umur lansia, itu sudah ada tambahan lagi sekarang. Ada istilahnya, ada posbindu, ada posyandu lansia. Itu kan begitu kita lihat dari sisi sensus, itu sudah kelihatan bahwa struktur umur sekarang sudah seperti apa. Kalau misalnya kok ternyata umurnya banyak yang lansia, kan cenderung resikonya adalah resiko tentang degeneratif, ya, saudara sekalian. Kalau resiko degeneratif berarti nanti akan apa yang dicegah dari sisi degeneratifnya. Baik, berikutnya adalah kita penemuan masalah kesehatan dengan melakukan survei khusus. Survei khusus bisa melalui survei insiden dan survei prevalen. Sekiranya sudah belajar tentang ukuran-ukuran epidemiologi, saudara sekalian, itu tentang misalnya kasus-kasus yang akan terjadi baru, kita akan lihat dengan menggunakan survei insiden. Apa yang kita bisa lakukan? Misalnya kita menggunakan studi yang kalau di dalam kebidanan banyak menggunakan istilah-istilah kohort. Kohort ibu, kohort anak, kemudian kohort balita, itu semua itu akan kita dapatkan data-data insiden maksudnya. Tetapi kalau kita akan melihat data-data yang sifatnya penyakitnya banyak penyakit yang masa inkubasinya lama, kecenderung kita akan menggunakan survei prevalence. Berapa misalnya kecenderungan ibu-ibu yang menderita penyakit misalnya kanker serviks. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan survei prevalence. Ya, karena ibu barangkali tidak tahu ya, untuk kanker serviks sebetulnya sudah dari kemarin, sudah positif dari kemarin, tetapi baru ketahuan saat ini. Nah, itulah makanya kecenderungan penyakit-penyakit yang dengan masa inkubasi panjang itu kita dapatkan surveinya adalah masuk pada survei prevalence. Ya, efektifnya kita menggunakan survei prevalence. Baik, kita akan lanjut. Ini, saya kira ini hanya langkah-langkah saja ya, langkah-langkah survei secara umum. Saya kira pertama itu tahap pengumpulan data. Saudara itu akan menggunakan data primer, sekunder, atau tersier. Sebaiknya yang data yang paling bagus adalah saudara gunakan data primer ya, saudara sekalian, data langsung dari lapangan. Ciri-ciri data primer itu pada saat saudara itu terjun di lapangan itu belum ada datanya. Makanya akan mendapatkan data langsung dari masyarakat. Tapi kalau data sekunder itu data sudah ada datanya pada saat saudara itu melakukan survei. Misalnya saudara hanya menerima catatan dari buku KMS misalnya, atau catatan dari buku KIA. Itu kan bisa itu sangat bermanfaat, tetapi itu sumbernya adalah sumber sekunder. Jadi misalnya kita akan melihat pertumbuhan anak di desa mana, itu malah justru akan lebih efektif menggunakan data sekunder.
Karena kita tidak bisa mengukur pada pertumbuhan tahun sebelumnya, kecuali kalau kita ingin melihat data insiden. Jadi misalnya pertumbuhan anak ke depan itu seperti apa, itu ya bisa kita lakukan misalnya mulai minggu sekarang, kemudian ke depan, itu datanya kita catatkan terus, baru kita lakukan kesimpulan pada saat beberapa periode. Tetapi datanya semuanya update ya, data yang baru. Kemudian ada data tersier. Data tersier akan lebih tidak pada data yang tingkat ketiga, karena data tersier itu adalah data yang sudah dicatatkan dan dipublikasikan. Ya, ini dipublikasikan ya, dipublikasikan data yang misalnya ya, saudara akan mendapatkan data sudah begini berdasarkan pencatatan dan pelaporan di rumah sakit mana misalnya rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong, data kejadian diare itu adalah 25, itu saudara dapatkan dari berita pagi hari ini. Misalnya ada berita di koran atau berita di pagi hari di televisi menyampaikan kejadian masalah diare atau kejadian masalah COVID yang saat ini, COVID misalnya di daerah Kebumen berdasarkan data yang dirawat di RSU daerah Kebumen atau RSDS ya, RSDS Kebumen, itu misalnya hari ini tercatat itu ada 10 orang yang dirawat di RSDS. Nah, ini tapi dari catatan itu yang sudah dipublikasikan. Nah, ini merupakan data yang validitas. Ini sebetulnya datanya valid karena hasilnya dari hasil pencatatan dan pelaporan. Namun ini datanya sudah data tersier. Nah, ini saudara sekalian, saudara, saya kira tidak usah saya sampaikan tentang perhitungan jumlah sampel ya, karena sebetulnya kalau survei itu yang paling bagus menggunakan seluruh populasi, itu yang paling bagus. Tapi kalau misalnya kok pada saat survei itu terbentur karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan dari sisi batas pelaporan misalnya, itu saudara bisa lakukan dengan sampling. Supaya nanti data itu menunjukkan data yang sebenarnya, maka sampelnya harus yang representatif. Silahkan nanti ditentukan, saudara bisa menggunakan rumus apa saja yang ada Slovin dan rumus ini rumus secara umum ini misalnya ada, saudara bisa dilakukan baik nanti pada saat saudara mau survei karena tadi saya katakan keterbatasan sumber daya dan keterbatasan sumber dana, termasuk keterbatasan waktu, silakan saudara bisa disampel. Tapi ingat ya, kalau melakukan sampel itu harus representatif. Oke, ini rumusnya saya kira saudara sudah belajar di metodologi penelitian. Kemudian ini juga di Medlit ya, sudah ada ya. Nanti begitu kita sudah dapatkan berapa jumlah sampelnya, tinggal saudara akan menentukan mau menggunakan metode sampling yang mana. Acak untuk seluruhnya, atau saudara ini ingin melakukan sampelnya menggunakan sampel random sampling, atau mungkin sudah disistematikan, nanti akan dipilih dari kelompok mana, atau sudah distratifikasikan. Ya, ada menggunakan stratifikasi, misalnya ini misalnya ada klasternya, dibuat klasternya, klaster mana, baru saudara ambil samplingnya. Nah, kemudian setelah itu sudah ditentukan tentang sampelnya, baru saudara itu akan mengumpulkan datanya. Datanya itu saudara tentukan seperti tadi saya katakan, mau data yang primer, sekunder, maupun tersier. Kalau datanya primer, itu saudara juga akan menggunakan metode pengumpulan datanya apa. Kalau di kesehatan, saya kira sudah sangat paham ya, nanti ada anamnese atau wawancara. Wawancara itu bisa menggunakan form.
atau format pengkajian. Misalnya di kebidanan sudah ada format pengkajian tentang masalah-masalah di kebidanan misalnya. Ini bisa pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka atau pertanyaan bebas, atau bisa menggunakan pertanyaan tertutup. Ada kuesioner-kuesionernya bisa bebas dan bisa tertutup. Misalnya, bagaimana keadaan ibu saat ini, bagaimana apa yang ibu rasakan saat ini, itu kan pertanyaannya bebas. Tapi ada pertanyaan tertutup yang dipilih tinggal nyentang saja, atau sudah diberikan alternatif jawaban. Itu sudah merupakan pertanyaan tertutup. Termasuk ada beberapa yang tidak perlu dipertanyakan kalau misalnya di masalah kesehatan. Tapi kita harus melihat langsung, atau kita harus mendapatkan data secara langsung. Misalnya ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Itu nggak bisa ditanyakan. Kalau misalnya, apakah ibu sekarang menderita tipoid, itu tidak perlu ditanyakan, tapi diperiksa. Kecuali kalau ibu akan melakukan menggunakan data sekunder. Nah, pertanyaannya akan berbeda. Apakah ibu pernah didiagnosis tipoid? Pernah. Itu kapan? Kemudian buktinya apa? Nah, itu bisa dilihat dari sisi rekam medik atau rekam dari reporting yang ada di rumah sakit, misalnya tadi rekam medik, atau di rekam puskesmas yang ada di SIMPUS, sistem informasi puskesmas. Nanti saudara bisa dilihatkan di situ. Nah, kemudian data lab itu juga tidak bisa. Pemeriksaan fisik tadi ya, misalnya saudara akan melihat, misalnya menentukan bahwa dia itu COVID positif atau negatif, ya sudah gampang, nanti akan dicek menggunakan swab misalnya, bisa antigen atau bisa swab PCR. Silahkan nanti tentukan. Kemudian kita juga tidak bisa percaya dengan itu saja, tetapi untuk melihat adanya kondisi tentang kondisi kesehatannya yang lebih rinci, ibu juga bisa menggunakan pemeriksaan fisik. Ya, karena ini kita di kesehatan, ya, pemeriksaan fisik. Silakan pemeriksaan fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa dilakukan pemeriksaan fisik, karena ada penyakit-penyakit tertentu itu menimbulkan tanda dan gejala yang spesifik. Sebagai contoh tadi tipoid, tanda spesifik tipoid itu kan lidah kotor dan tremor untuk lidahnya. Misalnya, oh ini cenderung saya lihat adalah tipoid. Nah, makanya kita akan rujuk, betul nggak ini tipoid, maka kita butuh pemeriksaan laboratorium. Atau misalnya, oh ini panasnya sudah 1 minggu nggak turun-turun, tambah batuk-batuk, batuknya sudah 2 minggu nggak reda-reda. Oke, ini mengarahkan kemana? Misalnya, oh ini mengarahkan ke TB, misalnya TB paru. Oke, makanya kita akan cek BTA, baik itu di pelayanan primer maupun di rumah sakit. Nah, silahkan Bapak Ibu atau Ibu bidan yang saya hormati, itu ini tetap harus dilakukan. Termasuk yang lain adalah observasi dan pengamatan. Misalnya berkaitan dengan perilaku, maksudnya respon penyakit pada saat itu. Sehingga perlu ibu-ibu itu pada saat mengamati, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan penyakit sifatnya lingkungannya, kita tidak perlu menanyakan dan tidak perlu memberikan kuesioner. Misalnya kita akan melihat dari sisi kebersihan rumah atau dari sisi ventilasi rumah, kan tidak perlu ditanyakan, tapi kita lihat, oh jendelanya ada. Nggak mungkin saudara kan bertanya begini, berapa luas jendela rumah ibu saat ini? Ya susah lah, ibu suruh ngitung luasnya. Oh dulu saya lupa ya, tukang saya dulu itu bikinnya berapa kali berapa ya. Ini harus pakai begitu. Makanya cukup diamati. Oh jendelanya sudah kelihatan. Kurang lebih kita ukur, kalau boleh kita ukur, ternyata sekian meter persegi. Rumahnya sekian meter persegi. Kebersihan, kalau perlu kita kan cukup. Misalnya ke belakang, Bu, numpang ke belakang boleh. Boleh. Itu bukan berarti kita akan hanya numpang ke belakang, tapi sebetulnya kita akan
melakukan observasi kebersihan. Jadi tidak perlu ditanyakan, oh ini WC-nya pakai leher angsa atau WC-nya pakai kloset ya. Bu, ini WC-nya pakai kloset atau pakai jamban cemplung? Ya sudah kan angel kayak gitu. Ya kadang-kadang masyarakat juga tidak tahu persis. Tapi oke lah kita langsung saja kita observasi, begitu mau numpang ke belakang, kita sudah sambil melihat, oh ternyata WC-nya sudah menggunakan kloset, kondisi kebersihannya bagus. Itu kan dari pengamatan saudara sebagai seorang epidemiolog. Apabila nanti saudara akan melakukan penemuan masalah kesehatan dari sisi lingkungan. Karena saudara sekalian, nanti ada beberapa penyakit yang didasarkan pada kondisi lingkungan yang disebutkan ada airborne disease, ada apalagi ada waterborne disease, kemudian ada vehicle-borne disease, itu kan penyakit yang ditularkan melalui air, bisa ditularkan melalui udara, bisa ditularkan melalui fasilitas individu, itu atau bisa ditularkan melalui lingkungan. Monggo nanti bisa dilihat, diamati. Kemudian yang berikutnya adalah partisipatif. Saudara, itu kalau berkaitan dengan perilaku-perilaku khusus, itu lebih bagusnya pada saat melakukan pengumpulan data, sebaiknya menggunakan observasi partisipatif. Saudara datang ke sana tanpa kasih tahu, itu intinya ingin jangan menyampaikan, Ibu, saya itu sedang melakukan penelitian, saya akan mengamati Ibu. Kalau partisipatif itu, kalau perlu saudara itu misalnya mengamati perilaku PSK, wanita tunasusila, Ibu ikut ke sana. Tapi bukan berarti ikut menjajakan ya, ikut ke sana, jalan-jalan, kemudian setiap di hari-hariannya itu bisa sambil bertanya, kamu dapat berapa semalam, kemudian melayani berapa orang. Nah, kalau jenengan datang itu dengan identitas khusus, itu kayaknya akan susah. Tapi kalau istilah kayak detektif itu untuk partisipatif, jadi kita datang, kita tanpa melakukan perlakuan, tapi kita sedang mengamati secara partisipatif. Tapi ya hati-hati ya, jangan sampai saudara itu malah jadi korban. Jadi kita akan biasakan, misalnya ke tempat yang seperti itu, kemudian kita lakukan pertanyaan, dan kita pengamatan, kadang-kadang malah justru jadi sasaran. Ya, ini perlu diingat. Nah, ini yang namanya partisipatif. Jadi peran serta dalam pengumpulan data pada saat pengamatan, tetapi saudara tidak melakukan intervensi. Kemudian nanti setelah data terkumpul, akan dipisahkan ya, mana yang benar-benar negatif semu, mana yang benar-benar negatif sejati, dan mana yang benar-benar positif sejati. Nah, jangan bedakan itu kan. Makanya akan dianalisis seperti kemarin, boleh nanti analisisnya akan menggunakan yang seperti apa misalnya cross-nya, yang jelas saudara akan membedakan mana yang sensitivitas yang menderita penyakit dan yang spesifisitas yang benar-benar tidak menderita penyakit atau tidak menderita masalah. Misalnya dari hasil pengamatan itu sensitivitasnya berapa, jumlahnya, dan spesifitasnya berapa. Boleh sudah lakukan tabel, atau nanti ada yang disebut dengan dasar positif semu, ada positif jati, dan ada negatif semu, dan ada negatif jati. Seperti yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, mudah-mudahan tidak lupa pada saat belajar di sebelumnya. Ini ibu-ibu semuanya, atau saudara-saudara yang saya hormati, yang perlu saya sampaikan untuk yang tahap-tahapnya. Kemudian setelah kita bedakan tentang sensitivitas dan spesifitas, silahkan ibu-ibu lakukan pengolahan data. Yang jelas silahkan disusun data berdasarkan sifatnya. Maksudnya sifatnya, ibu mau milih dengan data nominal, ordinal, kemudian rasio atau interval, gitu ya.
Silahkan dipilih datanya. Jenengan akan menyajikan dalam bentuk skala data apa. Baru saudara akan melakukan distribusi frekuensi. Jadi berapa jumlahnya dan penyebarannya di mana saja. Oke, nanti perlu disampaikan seperti itu. Ya, perlu dibedakan yang seperti itu. Kemudian selanjutnya baru jenengan melakukan tahap penyajian data. Silakan menggunakan data teks, data tabel, dan data grafik. Boleh dengan pilih. Kalau misalnya butuh penjelasan, ya lakukan dengan teks. Dan kalau cukup dengan penyajian grafik supaya dia bisa kelihatan peningkatan dan penurunannya, silakan menggunakan grafik. Atau cukup dengan tabel, ya silakan dengan tabel. Oke. Berikutnya, saudara sekalian, ini kita akan menemukan masalah kesehatan bisa menggunakan screening. Screening itu atau penyaringan kasus ya. Screening itu kita misalnya tidak mengetahui masalah yang ada di komunitas atau di masyarakat. Nah, untuk mengetahui masalah itu, kita lakukan screening. Masalah kesehatan tidak diketahui ya, saudara sekalian. Misalnya, untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan di komunitas, atau sebetulnya di sini ada masalah apa sih? Makanya kita lakukan cek semuanya. Cek semuanya. Begitu dicek, oh baru ketahuan. Ya sama misalnya kayak saudara sekalian atau ibu-ibu saat ini kan ditugaskan untuk melihat ada risiko tidak dari si HIV/AIDS. Mesti ibu akan melakukan screening, ya, screening. Jadi ibu ini ada penyakit HIV/AIDS enggak? Nah, makanya dilakukan screening ya, misalnya dilakukan IVA pada saat pemeriksaan awal kehamilan. Nah, ini namanya screening. Termasuk misalnya untuk kepentingan tertentu, misalnya kepentingan pendidikan. Pendidikan mensyaratkan tentang kesehatan tertentu, makanya akan diperiksa semuanya. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis. Baru akan diperiksa, baru ketahuan. Ini ada masalah. Kalau ada masalah, tindakannya apa? Oke, ini adalah screeningnya. Masalah belum diketahui, bisa kita cari masalahnya dengan screening. Ya, screening test itu bisa sekali lagi karena tidak ada masalah. Nah, belum tahu masalahnya. Kemudian case finding atau pencarian kasus. Ini masalah kita ketahui. Misalnya ya, ibu-ibu sudah tahu bahwa di masyarakat itu sedang berkembang ada COVID-19. Kita akan cari masalahnya itu bisa dengan dua cara, dengan aktif dan pasif. Kalau dengan aktif, kita akan telusur ke belakang dan telusur ke depan. Maksudnya, kita akan cari data fakta yang kemarin sebagai data data prevalence. Misalnya siapa yang pernah positif, kita data kemarin. Ya. Siapa di kita pokoknya dari saat ini, misalnya kita sekarang itu tanggal 29 Maret, nah kita data sebelumnya itu kita akan cari. Bisa kita cari menggunakan kasus dokumen yang ada, atau bisa menggunakan kita cari ke masyarakat yang misalnya yang tidak melapor. Makanya kita bisa telusur ke belakang. Kemudian kita telusur ke depan. Kita akan selalu aktif ke depan melakukan pemeriksaan. Ya, itu cara untuk case finding. Jadi misalnya orang yang bepergian kita cek, kita jangan sampai itu orang itu positif kemudian lolos. Nah, ini kita selalu ke depan. Itu namanya bisa case finding untuk telusur ke belakang dan telusur ke depan secara aktif. Kemudian ada case finding secara pasif ya. Case finding secara pasif itu hanya menunggu laporan saja, ibu-ibu. Jadi hanya menunggu laporan saja. Kita minta, oke bapak-bapak kemarin ada kasus yang di tempat bapak ibu untuk masalah kesehatan.
Oke, taruh misalnya saat ini adalah kasus COVID. Kita tanya pada puskesmas, semua puskesmas, kalau misalnya orang dinas kesehatan, berapa yang kejadian di puskesmas A, B, C, D. Puskesmas A sekian, puskesmas B sekian, C sekian. Itu hanya kita mendapatkan laporan saja. Atau nanti kita menunggu laporan. Besok setiap ada kasus, laporkan ya. Misalnya, puskesmas itu diminta untuk selalu melaporkan ke dinas kesehatan misalnya. Ini adalah kita lakukan menggunakan case finding tetapi pasif. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu bisa menggunakan surveillance, saudara sekalian. Pencarian masalah kita bisa menggunakan surveillance. Ini masalahnya ya bukan penyebabnya ya. Penyebabnya kalau kita akan melakukan penyebabnya, oke, kita nanti akan bicarakan atau sudah dibicarakan sebetulnya kemarin saat kita belajar tentang epidemiologi analitik, ada yang test control, cohort, cross sectional. Itu adalah cara mencari penyebabnya. Kita akan cari masalahnya sekarang. Nah, kalau sudah ketahuan masalahnya, boleh silahkan lanjutkan untuk cari penyebabnya dengan cara yang sudah pernah kita pelajari. Surveillance itu kita sudah mengetahui ada masalahnya, ya, ada masalahnya. Makanya kita akan melakukan pengamatan terus-menerus. Nah, ingat bedanya dengan case finding itu kalau surveillance itu mesti datanya ke depan. Makanya kalau surveillance itu ke depan datanya ada data insiden semua, datanya data insiden. Karena pengamatan masalah kesehatannya yang sudah diketahui dan pengamatan terus-menerus, tetapi ke depan. Itu pun bisa dengan dua cara, ada surveillance aktif dan pasif. Kalau aktif kita cari data ke depan, misalnya kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kita cari data ke depan, makanya jangan-jangan saat ini COVID sudah menurun, bahkan hampir zero, itu jangan-jangan karena kita tidak aktif untuk mencari yang positif dengan cara pemeriksaan lab-nya. Ya, bisa jadi hanya kita akan lakukan dengan cara pasif, hanya tunggu laporan saja. Jadi orang yang melapor dan merasa ada tanda-tanda gejala itu kita catatkan sebagai kasus. Kemudian ini sudah sekali lagi ada aktif dan pasif. Kalau pasif hanya nunggu laporan kasus saja. Nah, ini bisa berhenti, itu dihentikan surveillance itu kalau 2 kali periode sudah tidak ada kasus ya. 2 kali periode tapi secara berturut-turut ya. Nah, kita menunjukkan periodenya kapan, itu periodenya juga harus ditentukan berdasarkan riwayat alamiah penyakit. Kalau riwayatnya itu adalah tahunan, ya itu ya tahunan. Tapi kecenderungan itu nanti surveillance itu adalah berdasarkan tahun. Ya, tahun. Makanya kalau 2 tahun berturut-turut sudah tidak ada kasus, boleh dihentikan. Tapi kalau masih 2 tahun ini ada, terus 2 tahun besok tidak ada, 2 tahun berikutnya tidak ada, atau 2 tahun ini tidak ada, 2 tahun besok tidak ada, tahun berikutnya ada, itu belum boleh dihentikan ya. Belum bisa dihentikan, tapi harus 2 kali secara berturut-turut tidak ada kasus. Nah, ini saudara sekalian, paling tidak manfaat epidemiologi, sehingga kemarin pada saat sumber data, kemarin saudara bisa melakukan pencarian sumber data yang bisa dihitung menggunakan data rate, rasio, dan angka mutlak. Silahkan Bapak Ibu sekalian atau Ibu Ibu sekalian nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti bisa didiskusikan ya, untuk materi ini. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau mendiskusikan saat ini, kita fasilitasi.